kembali dalam pertanyaan apa yang dikaji Rasulullah, jawabannya adalah ilmu ilahun wahid, ilmu ketauhidan pada Allah. Terus sholatnya, sembayangnya bagaimana sebelum Isra Mi'raj? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet, Gus. Saderenge Kanjeng Nabi dikeken salat kali ngaji niku, ngajine dos pundi, salate dos pundi, Gus. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku diunggahaken gene Sidratul Muntaha. Niku ngajine kali salate niku termasuk pun hakikat napa tasih syariat, Gus. Matur sembah nuwun, Gus. Kedatangan aulia Allah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, khusus Pulau Jawa, saya bicara sejarah Pulau Jawa. Awal pertama kali yang dididikkan adalah ilahun wahidun. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan apa yang diemban dan dibawa oleh para rasul termasuk kekasih Allah terhadap umatnya. Jawabannya itu adalah ilahun wahidun. Mendidik ruhaniyah umat ini, ruhaniyah, untuk betul-betul menyembah Yang Esa. Urusan Esa namanya Allah, silakan. Urusan Esa namanya Allah, silakan. Sang Yang Widi silakan, Sang Yang Dumadi silakan, no problem. Itu nama. Laksana sebuah air. Di Indonesia namanya air, di Jawa tuyo, di Madura apa? Air. Air. Nah, ya, nggih, mohon maaf. Lagi di Pulau Batak, Bugis juga nggak sama namanya. Tapi ilahun wahid, pelakunya itu tunggal. Sama dengan itu, Pak. Ngapain gara-gara beda nama gegeran naik? Janganlah. Wis, itu pertama kali di Pulau Jawa. Berhubung orang Jawa tidak bisa membaca Quran, mongko Quran iku dijawakno. Akhirnya terkenal dengan sebutan ajaran ilmu sejati atau kejawen. Di dalamnya sistem sangkan paraning dumadi. Ini bagi ditengarai orang-orang syariat sesat iku. Wis sabaro, dulur, sabaro. Tolong dibuka di dalam surah Al-Qasas tadi 77. Mana yang didahulukan? Urusan ruhani apa jasmani? Tadi sudah saya sebutkan. Pertama kali yang Anda pegang adalah darul akhirah. Urusan rohani. Jadikanlah urusan rohani di atas urusan jasmani. Sampak-sampak secara nasional lewat lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang diciptakan banyak orang di situ ahli tasawuf, cuman yang dicatat
sebagai pencipta W.R. Supratman. Sampai kenal, sampai ngerti singkatannya W.R. Halo. Lah, kan banyak yang nggak ngerti toh. SD, SMP, SMA jarang yang tidak mengerti WR itu apa. Aku juga gak kok. Loh, itu punya makna, Pak. Apa beliau sebutkan di situ? Bangunlah jiwanya dulu. Setelah itu bangun badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Nah, cocok pas sampai Quran. Al-Qasas 77. Utamakanlah kelangsungan kebutuhan tentang akhiratmu, darul akhirah, lalu jangan kau lupakan bahagiamu di dunia. Nggak sadar. Kembali pada pertanyaan, apa yang dikaji oleh baginda Rasul dan apa sholatnya baginda Rasul sebelum perintah Isra Mi'raj? Gampang jawab ini. Dhisik endi metune petik ambek endok? Ini orang yang tidak mengerti, mohon maaf loh ya, balanggo mantek bingung lendok dari petik. Dari petik itu ya teko muter gitu. Bapak Ibu, dhisik endi khalik ambek makhluk? Jelas toh? Khalik itu ilmu-ilmu tentang akhlak ilahiyah adalah hakikat ma'rifat. Hakikat menuju ma'rifat. Lah makhluk sesuai dengan, mohon maaf, perkara yang baru datang. Artinya lebih didahului khalik daripada makhluk. Jadi kalau bertanya apa kajian Rasulullah sebelum datangnya Isra Mi'raj, ngaji niku apa? Itu tadi hal-hal yang berkenaan dengan ilahun wahid. Ini ulama siapapun tidak bisa membedah piye prosesi kecuali beliau-beliau, kecuali Allah. Ngoten loh. Saya mengatakan Allah syuhudul wahda fil kasroh, banyak tapi tunggal. Bapak Ibu, wong biyen iku ngomong ilmu tauhid iku, ilmu kawaro iku ilmu tuwek. Ya. Tuwek endi bapak ambek anak? Berarti metune dhisik bapak. Lho ngoten lho. Dahulu mana ilmu hakikat dengan ilmu syariah? Ngono lho. Umpama saya umumkan seperti itu. Ya dahulu hakikat lah. Wis. Sifat kidam dalam sifat salbiyah Allah. Ya, sifat wajib Allah salbiyah itu loh. Menyebutkan tentang kidam, wujud kidam. Kidam maknanya dahulu, lebih dahulu. Antara jasad dengan roh, wujudnya di sini, jelas roh. Tapi syariat nggak bisa ngomong datangnya itu lebih dulu jasad, lebih dulu jasad daripada roh. Buktinya bapak mantun ungkrek ambek mbok, ya. Tahu ungkrek nggih? Hajat. Ya. Maka di situ ada nutfah yang diletakkan. Calon yang ditanam
di dalam rahim seorang ibu. Di sini berkembang 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 40 hari lagi berarti 120 hari itu mulai membentuk satu janin bayi. Saat itu juga Allah wa nafakhtu iki dasari syariat dan kutiupkan rohku. Lah ngoten ta? Jenengan iki gak paham. Itu Allah meletakkan nama. Aslinya ya, sebelum ketemu tadi lo ngkrek tadi lo ya. Di dalam nutfah seorang bopo itu ada sel yang disebut Nur Muhammad. Ngoten niki. Ditanam di dalam rahim seorang ibu. Akhirnya menjadilah 40 hari daging, darah, daging dan wujud janin. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu niku diartikan kebanyakan kutiupkan rohku. Ndak. Ku sebut Nur Muhammad menjadi ruh. Inilah yang disebut Rauhil Kudus, ruh yang suci. Dikatakan ruh suci ini karena ruh itu masih bala syahidna, bercintanya, menghadapnya, sujudnya, mujanya, mujinya hanya pada ilahun wahid. Pun di sini boso lahir delondongi sampean kali kula niki akil balik beda wis. Ruhaniyah sampean kali kula wis beda, gak syahidna ndak, gak bersaksi yang benar pada ilahun wahid ndak, bersaksi melihat beriman pada yang lainnya. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Musa terhadap kaumnya, innakum dolamtum anfusakum, kau telah menjadikan selain Tuhanmu menjadi Tuhan. Ini fakta loh Pak. Ilmu itu bisa tadi Tuhan Pak. Ilmu. Contoh saya ngalim ilmu Quran, ngalim ilmu hadis, ngalim ilmu fikih, ngalim ilmu alat. Wah, masyarakat podo mujo muji. Kok gak kelason, gak fasih. Qur'ani kula niki apal walak-walik Pak. Ngaji kuwalik ya iso. Ya teko kanan ngiwa, teko ngiwa nengen saged mawon. Wong namanya kula ngalim sing duduk-duduk gitu. Akhirnya pujaan wakeh. Hatiku berbangga diri karena saya merasa alim. Berarti alim iku pangeranku. Bisa. Berarti selama ini saya musyrik, menyekutukan Allah. Padahal buyut kita yang dahulu itu sudah pesen, ya bunaya, ya anak putuku, la tusyrik billah, janganlah kau menjadikan sesuatu sebagai Tuhanmu yang masuk di dalam hatimu selain ilahun wahid, janganlah kau masukkan, sebab inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Sebab perbuatan itu akan menggelapkan hatimu, akan menghalangi hatimu terhadap Tuhanmu. Ilmu Pak, padahal juga ilmu Quran. Apa mana ilmu komik? Apa mana ilmu penggendam? Iki Quran. Hafallah saya Quran, akhirnya disebut Al-Hafid. Waduh, berhubung wis tahu kaji Al-Had, Al-Hafid, watah. Berhubung tahu melebu LP
ilang kabeh Pak iku. Al-Habite buyar gitu. Al-Khatnya juga buyar. Masyarakat pada waduh menjauh, menganggap kami adalah sampah masyarakat. Ingat, jangan kau bersedih. Itu cara Allah menutupi kewalianmu. Iya. Itu cara Allah bisa menutupi kewalianmu pada Allah. Bisa cara Allah untuk menyelamatkan hatimu dari pujaan masyarakat. Anggite enak ngono tah dipuja iku. Bapak Ibu hadirin, kembali dalam pertanyaan apa yang dikaji Rasulullah, jawabannya adalah ilmu ilahun wahid. Titik. Ilmu ketauhidan pada Allah. Terus sholatnya, sembayangnya bagaimana sebelum Isra Mi'raj? Kula niki luwih percaya wong Jawa, Pak. Para rama iku dawuh as-sholatun daimun. Beliau itu melakukan sholat ning di ayate. Buka ning Quran Al-Baqarah 3238. Wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Inilah Bapak Ibu yang sering diabaikan, bahkan selalu diabaikan oleh golongan kita yang masih ada di syariat, tidak mau melakukan sholat wusta. Wusta itu apa? Al-wusta itu tengah. Tengah. Sampai lewat hadis Rasulullah sahih. Imam Muslim, Bukhari mengatakan, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Tatkala daging ini baik, maka baiklah semuanya. Jikalau daging ini, segumpal daging ini fasad, rusak, maka rusaklah semuanya. Akhirnya disarai oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, apa yang dimaksud daging itu adalah wahwa al-qalbun, hati. Tapi bukan hati seperti hatinya ayam, hatinya wedhus, hatinya sapi, bukan. Ai ar-ruh, maksudnya adalah ruh. Kemarin Ramadan kita bahas kitab Ihya, tapi belum katam. Belum katam wis budal, ya wis rapopo. Kapan-kapan dikatam no maneh kok. Bapak Ibu, ruh inilah yang dimaksud. Yang dimaksud ruh yang baik adalah ruh yang mendahulukan kewajiban hatinya pada Tuhannya. Ruh ini berakhlak ilahiyah. Ruh ini dengan ilmu hakikat dia fahami, lalu dia amalkan sampailah kepada Tuhannya. Itulah ilahun wahid dalam kurung makrifat. Pun ini. Inilah sholat wusta. Loh, cara syariate bagaimana? Pun Rasulullah iki berarti kula membahas thariqah, Pak. Ya. Saya tidak membahas thariqah setelah Kanjeng Nabi. Ndak. Saya membahas thariqah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan utusan-utusan yang lain. Apa? 1 hari 1 malam Allah kasih waktu 2 waktu. Beliau itu 2 jalan. Ibadah mahdhuf murni dan ghairu mahdhuf tidak murni. Cara orang sekarang murni, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Lah zaman Rasulullah sholat tidak ada secara syariat, gitu. Sedekah itu murni, ya. Kasih makan sesama murni, atau memberikan tausiah murni. Yang tidak murni, kerja, makan, minum dan lain sebagainya. Beliau ini 2 jalan ini, 2 thariqah ini
beliau jadikan untuk bertemu Allah. Syaratnya dia paham dengan wassolatil wusta, itulah sholat daim, sholat yang dilakukan secara ruhaniyah. Bagaimana caranya? Ruhaniyah ini wajib menetapkan bahwasanya segala apapun baik yang wujud maupun yang lain-lainnya jenengan iki wajib bertajalli. Lah bisanya masuk di situ lewat al-dzikru bisiril, ini prosesnya. Makanya tadi sore ada yang bertanya, kula niki pun bertorikoh puluhan tahun tapi belum saged wusul. Tak tanya, jenengan pun dicekeli kuncine kewusulan dereng, sing disebut dzikir sirul asr dereng, ya niku persoalane. Wis. Makanya Jaya Baru menerima dari torikoh manapun silakan. Yang jenengan sebut torikoh muktabaroh, dikatakan muktabaroh sambung sampai pada Kanjeng Nabi, silakan. Mengapa sampean iki kok yo pingin wusul nang Kanjeng Nabi? Tujuan orang torikoh dzikir wusul nang Gusti. Lah nek ketemu wusul Kanjeng Nabi ku bonus. Jangan jadikan sebagai inti, jangan. Yang menjadikan Anda inti adalah bertemu Allah. Jadi apa sholatnya Kanjeng Nabi? Dialah ketika jasmani melakukan apapun, ruhaniyahnya itu mendahulukan akhlak ilahiyah. Itu tadi bertajalli mekaten. Berarti thariqah Kanjeng Nabi makan, minum, itu thariqahnya. Apa? Perang, thariqahnya. Untuk bertemu Allah di situ, apapun aktivitas. Lah sekarang aku bertanya, jawaban seluruh thariqah yang ada di dunia. Jawaban tolong ya. Tolong jawaban lewat WA aku kok. Ketika kita bertorikoh di torikoh A sampai Z, kita laksanakan yang namanya khususiyah, yang namanya solo, yang namanya aurat, yang namanya manakib. Pertanyaan saya, sudahkah selama ini ketika jenengan solo lewat torikoh Anda masing-masing sudah wusul pada Allah? Jawaban lewat WA, jangan dijawab lewat yang lain. Tolong, kalau belum, Anda harus koreksi diri. Jangan menyalahkan yang lain dulu, koreksi diri. Apa sebab? Itu. Nek jenengan ada greget untuk di situ, berarti Anda ingin maju. Sebab ngeten Bapak Ibu, selama jenengan kali kulo ketika saat bertorikoh solo nuju wusul kok belum wusul, tak jamin ruhaniyah sampen kali kulo nyembahnya wallahi tidak ilahun wahid. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau mendekat dan bertemu terhadap ilahun wahid min qabli ayat tiyakumul adab, sebelum datangnya kematianmu. Sebab kalau ini sudah datang, hari yang dijanjikan Allah pasti datang, tsummalatun sorun, Anda tidak akan dapat cahaya atau rahmat atau pertolongan dari Allah. Kalau Anda mempunyai keimanan guru Anda bisa nolong, silakan. Tak jamin jotosan wani aku nek gak iso. Buka di dalam surah Yunus, surat Yusuf tentang masalah nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi. Dikatakan Nabi Yusuf ngomong dawuh sama dengan Kanjeng Nabi. Aku ini durung aman, gak aman dengan tentang nafsu dalam diri saya, gak aman.
Selalu nafsu minta bagian. Aku sholat disuruh ngaku-ngaku, sing sholat aku. Loh, aku makan disuruh untuk mengakui aku sing makan. Minum, apalagi ngaji. Disuruh maksa untuk aku dikongkon aku sing ngaji. Ancok! Boten aman, Pak. Tapi Allah ngkei solusi. Apa solusinya? Lakukanlah apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Rasulullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pegang terus zikir itu. Kesadaran diri bahwasanya yang wujud, yang melakukan semua adalah Ahad. Itu harus. Kalau tidak, Pak, itu kepleset, kepleset. Alimo ya apa? Kepleset. Ayat itu jelas. Tujuan nafsu adalah la amaratum bisu, ngejak hatimu putus hubungan dengan Allah. Ini yang umat Islam tidak pikirkan. Ini makanya apa sih, Pak? Mohon maaf. Allah itu rohimnya luar biasa. Sampai setiap saat dan waktu beliau itu Allah memberikan nasihat pada kita tiap saat, memberikan nasihat tiap saat. Itu saking sayangnya Allah terhadap kita sebagai hambanya. Cuman saya tidak bisa berpikir, Bapak Ibu. Gak bisa pikir. Keadaan umat manusia ketika saat dikasih tahu tentang kebenaran, yang kebenaran ini datangnya dari Allah, dia tidak malah menerima dan mengimani, malah justru menjauh sambil dia itu menghujat terhadap baginda Rasul. Jadi sholat Rasulullah itu sholatnya daimun, Pak. Sholatnya itu ruhaniyah beliau selalu hudur terhadap Allah segala aktivitas apapun. Kuncinya cuma satu. Harus menerima dan sudah memegang sirul asrar untuk menuju fana'u dzikri. Harus paham isi di dalam la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana, baru sempurna ini. Mohon maaf, Pak, semakin saya jauh, tahun ini semakin 24 tahun sudah saya menjelaskan hal ini, semakin jauh maka di WA semakin menangis. Bila mana aku ceritakan sampean siapa, dan banyak sekali yang menghujat, tapi tidak menjadikan saya berputus asa. Dan itu komitmen saya. Aku nek gak bongko gak leren, titik ning kono. Nek gak bongko ra leren. Terserah Allah mematikan saya kapan dan kapan, itu urusan Allah. Udah. Dengan cara apa Allah mematikan terhadap jasad saya, memisahkan antara ruh dengan jasad, itu urusan Allah. Itu. Yang jelas jenengan gak usah gelisah, gak usah khawatir manakala suatu saat mau melihat isi di dalam WA saya. Semakin banyak yang mengkonter, semakin banyak yang menghujat dan luar biasa. Gak apa-apa, karena mereka saya maklumi belum mengerti.
Tak ubahnya kita dulu Pak, sebelum mengerti, menerima ajaran ini. Anda pasti akan menghina orang lain yang tidak sholat, menghina orang lain yang di situ meninggalkan masyarakat, menghina pada orang lain. Kalau sudah masuk ke hakikat, Anda hina sesat. Udah nggak apa-apa, itu proses Anda. Nggak apa-apa. Saya hanya berdoa bagi Anda yang masih belum menerima, bahkan mereka yang menghujat, semoga Anda lekas sembuh. Itu aja, semoga Anda lekas sembuh. Jadi itu Pak ya, dasare sholat daim tadi, baginda Rasul sebelum sholat 5 waktu datang, itu di dalam Al-Baqarah 238. Jangan kau lihat dari tafsir muhakamah, lihatlah tafsir mutasabihah atau Al-Quranul Qadim. Baik ketemu, kitabnya ada di dalam hatimu sendiri kok. Orang dulu mengatakan ya kui kitab teles, nek kitab garing ya niki gampang suwek, nek kitab teles nggak pernah suwek, tulisannya juga nggak pernah buram, tulisannya selalu cetok, selalu jelas. Tapi ini hanya diizinkan Allah hambanya yang sudah bebas dari najisnya hati. Sama, jenengan nggak boleh megang Quran kalau masih mengandung hadas kecil dan hadas, sama nggak boleh. Oke, lanjut.